Kayaknya IM budget sekitar 500 ribuan gak henti-henti mengeluarkan banyak produk yang bagus. Dan kali ini gue akan membahas lagi salah satunya. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review. Gue bakal bahas IM yang mungkin punya kabel paling menarik di harga sekitar 500 ribuan, yaitu Rose Technique Quiet C. Sebelumnya thank you dulu untuk pihak Rose Technique yang sudah memberikan IM ini ke gue untuk di-review. Dan yes, IM ini harganya 500-600 ribuan menggunakan single dynamic driver, tapi kabelnya ini dulu kayak Anaconda. Jadi langsung aja seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Untuk build kulit dari IM ini sendiri kerasa cukup bagus dan kelihatan buat gue cukup premium. Dari housingnya sendiri sebenarnya nggak bohong. Kalau misalnya kalian mengikuti perkembangan IM, ini bentuknya agak mirip seperti Eco OH2, bentuk segitiga seperti ini, dan bahannya menggunakan zinc alloy dan sedikit plastik ya, cuman kayak berasa keras dan berasa high quality. Plastik bagian sini yang hitam-hitamnya ini tapi sedikit translucent. Untuk nozzle-nya, yes, ini unik, bentuknya oval, dan kalau misalkan lihat ear tipsnya itu juga bentuknya agak oval. Jadi sebenarnya kalau misalnya tanyain, bang, kalau misalnya dicolok ear tips pada umumnya bisa nggak? Bisa aja. Cuman kalau buat gue pribadi, somehow secara fittingnya di kuping pakai ear tips bawahnya terbaik. Untuk kabelnya sendiri menggunakan MMCX konektor yang cukup seret, ini susah diputar-putar, dan kabelnya sendiri memang menarik banget. Dia pakai sleeving fabric tebel warna abu begini, dan bagian bawahnya juga twisted, bagian atasnya twisted. Kabel ini nggak bohong, kelihatan kayak high quality cable. Tulisannya sini menggunakan 5N copper, cuman ya bentuknya, kelenturannya, teksturnya ini agak berasa kayak kabel lumayan mahal. Dan gue dapetin somehow yang 4,4 mm jacknya di sini balance. Nggak akan bohong, untuk fittingnya sendiri bukanlah yang paling ideal di kuping gue, karena nggak tahu, bentuk oval begini nggak terlalu cocok, karena bagian buletannya itu kesannya kuping gue emang bentuknya agak bulat mungkin ya, tapi sih bikin oval, jadi kayak ada kesan bagian yang nggak terlalu ngesil, tapi sebenarnya ngesil-ngesil aja, a bit strange, cuman oke. Nah, untuk bagian kupingnya sendiri sebenarnya housingnya fine-fine aja, nggak ada bagian yang kasar, nggak ada bagian yang bikin gatal, cuman sebagai bagian ear gate-nya ini dari kabelnya sedikit melingkar terlalu jauh dari kuping gue, sehingga emang kalau ketarik ini nggak terlalu enak. Tapi selain itu, kabelnya sendiri sebenarnya nggak microphonics, cuman sedikit berat. Jadi ya mungkin secara fitting dan ergonomi bukanlah yang terbaik, cuman nggak terlalu parah-parah banget sih. Secara frequency response untuk Rose Technique Quiet C ini bisa dikategorikan sebagai simply-nya V-shape, di mana dia punya penekanan di area mid bass, dan kemudian lower mid range-nya agak turun dan naik lagi early ear gain di sekitar 2 kHz, turun di 3 kHz, naik lagi sekitar 5 kHz, dan habis itu gradual turun di sekitar 8 kHz ke atas. Jadi memang dia punya penekanan di area bass, tapi bukan bass dalam ya, bass yang lebih ke punch, di kick sekitar mid bass area, dan kemudian di lower upper mid, early upper mid sekitar 2 kHz, dan lower treble 5 kHz. Tapi secara persepsinya, tergantung lagu, ini bisa a bit warm atau bahkan simply agak V-shape, tergantung. Nanti akan gue jelaskan. Dari area low frequency bisa dikategorikan bahwa IM ini adalah IM yang punya fokus di frekuensi mid bass, bukannya sub bass. Jadinya bikin suaranya itu punya sensasi fullness and punch yang gebuk. Jadi sensasinya tuh gitu pukulannya dengan tekstur yang bagus, tapi dia bukan tipe yang dalam, dia tidak terlalu rumbly. Jadi ketika dengerin orkestra atau misalnya dengerin soundtrack movies, nggak terlalu bisa kasih sensasi gitu. Jadi kurang rumbling tapi punchnya bagus. Dan sensasi ini juga memberikan keseluruhan frekuensinya itu seolah tonal yang sedikit berbody, sedikit cukup tebal, terutama dari punch bassnya ini. Dan ini asik buat lagu EDM, buat lagu pop, itu punya pukulan yang mantap. Mungkin kurang buat tipe-tipe lagu orkestra aja, atau tipe-tipe lagu yang butuh kemegahan dari sub bass. Oke, bahas mid range-nya gue harus nyambung ke area treble dan sekitarnya juga, karena ini nyambung satu kesinambungan ya. Kalau kita ngomong dari bass-nya dulu, bass-nya itu kan punya sensasi fullness di area mid bass yang gede. Lalu kemudian sebenarnya di area lower mid range turun. Nah, naiknya lagi itu sekitar 2 kHz, turun 3 kHz, naik lagi sekitar 5 kHz. Nah, ini bikin sensasinya itu di beberapa lagu bisa agak tebel, di beberapa lagu bisa kerasa tipis ala V-shape-nya. Nah, kenapa? Jadi gini, ketika kita ngomongin ear gain, biasanya itu kan naik di sekitar 3 kHz. Nah, dia tuh naik duluan di 2 kHz, turun di 3 kHz, naik lagi di area lower treble atau edge of vocal sekitar 5 kHz. Nah, ini bikin sensasi satu, kalau misalnya lagunya nggak picky di lower treble, itu bikin vokal cewek terutama, itu bakal sensasinya lebih tebal daripada umumnya.
Tapi bisa di bagian vokal tertentu ketika nada tipis itu bisa agak nyerang. Contohnya lah aja lagu Fukai Mori dari Do As Infinity. Di sini sebenarnya kalau nada ceweknya itu kan bagian itu kan di awal gitu. Itu berasa lumayan tebel. Tapi di saat yang bersamaan lu bakal ngerasa ada mulai itu mulai ada berasa kok ada sedikit pedesnya walaupun kerasa tebel. Ini yang maksud gue. Edge of vocal ketika bagian yang kayak kesannya ujung vokal yang mendefinisikan kejelasan vokal itu agak naik. Nah, itu memberikan edge of vocal tadi. Tapi vokalnya sendiri sebenarnya agak tebal gara-gara ear gain naik di sekitar 2 kHz ini. Jadi mungkin ini di beberapa lagu bisa agak tebal kalau nggak picky di lower treble. Tapi kalau lower treble-nya kena, vokalnya itu bisa agak tebal tapi kok ada peak-nya gitu. Jadi kayak agak tergantung lagu yang lu dengar. Tapi overall, gue bisa bilang secara sensasi suara di sini bisa berasa agak tebal sedikit untuk vokal cewek dan sedikit walaupun tadi gue bilang bisa agak pedes sedikit ada edge-nya tadi, tapi definisi kata-katanya itu jelas walaupun lumayan tebal tadi. Nah untuk vokal cowok sebenarnya ya sesuai frekuensi responsnya. Walaupun di vokal cewek agak tebal, di vokal cowok itu nggak berasa terlalu berbody gimana-gimana, bahkan cenderung agak mundur dibandingkan frekuensi atasnya. Nah, di situ jadi tergantung lagunya, lu bisa ada persepsi, oh ini agak tebel nih. Di lagu yang lain, oh mungkin sedikit agak tipis. Nah, ini lower treble ini atau edge of vocal ini juga ngaruh ke gitar. Contohnya gitar listrik terutama. Lu dengerin intronya Some Like It Hot dari Spy Air atau dengerin kayak Everlasting Guilty Crown gitu. Itu kan bagian gitarnya dari awal. Itu bakal kerasa tajam. Tapi ketika mulai vokalnya, loh kok agak tebel. Jadi itu yang gue bilang. Tergantung frekuensinya banget. Ini lagu, ini vokalnya bisa agak tebel tapi sedikit ada edge-nya, sedikit ada peak-nya gitu. Dan treble sendiri, yes itu fokusnya ke area lower treble tadi. Lebih ke kayak instrumen gitar, terutama gitar listrik yang agak ujung itu bisa yang gitu, bisa agak nyakitin, bisa agak forward, bisa agak nyerang agresif. Tapi kalau kita ngomong treble atasnya yang udah mulai cymbal atau percussion di nada-nada atas, itu sebenarnya smooth aja, nggak terlalu nyerang gimana-gimana. Nah, jadi secara tonal bisa dibilang IAM ini sendiri tergantung lagunya. Tapi overall gue ngerasa kebanyakan lagu kalau misalnya nggak dapat lower treble pick yang gue bilang tadi, ini lumayan tebel dan bisa kasih sensasi nyantai dengan sensasi clear yang tetap terjaga. Tapi nggak enaknya mungkin cuma ketika kerasa lower treble pick-nya tadi di beberapa tipe lagu. Jadi ya tergantung lagi lagu apa yang lu dengerin dan apakah lagu itu punya pick di area lower treble atau edge of vocal yang gue sebutin tadi. Tapi ya overall apakah gue enjoy, gue masih bisa menahan lower edge treble pick-nya itu sehingga ya gue cukup bisa enjoy aja sama IAM ini, apalagi dengan sensasi yang gue suka. Memang punya hentakan bass punch yang salah satu yang gue paling suka mungkin di harga segini. Secara technical dan clarity, IAM ini sendiri juga tetap masih bisa memberikan kejelasan nada yang bagus, resolusi yang baik di harga sekitar 500-600 ribuan. Tapi mungkin sensasi yang gue dapat dari sini adalah tidak terlalu stage-nya itu tidak terlalu besar, tidak terlalu 3D. Jadi ya sekitar kayak bola kecil aja lah. Masih agak 3D tapi nggak gede-gede banget gitu. At least kalau misalnya gue bandingin sama beberapa lawannya, EPZQ-140, TRN Conch gitu, gue ngerasa ini masih agak kecil secara stage-nya. Tapi overall clarity-nya cukup bagus. Kalau dibandingkan sama IAM lain yang masih masuk kategori lumayan V-shape, yaitu seperti EW200, gue masih ngerasa secara sub-bass EW200 masih punya jangkauan sub-bass yang masih kerasa. Jadi kalau misalnya di lagu yang megah gitu ala orkestra, EW200 masih bisa menghasilkan sensasi dum gitu kayak rumbling bass-nya. Cuman kalau mid bass punch pukulannya di lagu-lagu EDM atau lagu-lagu yang bisa dibilang kategorinya tuh band music, ini lebih punya sensasi lebih asik dengan hentaman yang lebih bagus. Dan vokalnya sendiri ini lebih nyantai sedikit dibandingkan EW200. EW200 bisa lebih agresif di area sekitar 3 kHz, sementara ini ya tadi 3 kHz malah turun. Cuman edge of vocalnya ini masih berasa di sini kadang di beberapa nada aja. Tapi overall di sini masih bisa dikategorikan lebih tebal. Sama kalau dibandingin sama IAM semacam Edison Heart Mirror Zero, well, frekuensi responsnya di sini agak mirip, tapi sensasi yang didapat agak beda. Yang pertama, mid bass punch sama-sama punya fokus di situ, nggak terlalu fokus di sub bass. Cuman di sini lebih asik, di sini punya kelihatan ya frekuensi responsnya lebih tinggi lagi di mid bass ya. Nah itu punchnya, hentakannya, ketebalannya berasa di sini. Tapi balancing sekitar mid range to lower treble sama-sama punya sensasi yang mirip dengan early raise di 2 kHz turun di 3 kHz naik lagi di 5 kHz. Tapi si Edison Hardware Zero itu peaknya lebih rendah dan juga dia gradual rise-nya lebih balance gitu. Jadi
dengerin vokal, gue masih lebih enjoy di Aegis Not Mirror. Walaupun mungkin sensasi tebalnya itu kadang lebih berasa di sini. Cuman Aegis Not Mirror Zero simply lebih kayak even aja, lebih kayak nyatu gitu secara frekuensi dan secara balancing tonal di situ. Jadi, Indian, apakah gue bisa merekomendasikan Rose Technique White ini? Jujur aja untuk sekarang, kalau misalnya lu suka ini lebih ke area mid-bass sensation punch-nya yang gue suka itu. Sementara vokalnya itu yang balik lagi tergantung tipe-tipe lagu lu. Cuman gue nggak akan bohong, gue agak annoyed sama karena nggak rapih gitu loh, uneven, kayak naik turun di beberapa frekuensi tertentu yang bisa bikin ayam ini di beberapa lagu agak tebel, tapi di beberapa lagu kok bisa agak nyerang. Nah, gue nggak terlalu suka bagian itunya. Gue lebih suka semacam kayak EPZ Q1 Pro ataupun Aegis Not Mirror Zero yang lebih punya balancing tonal lebih baik di sekitar mid range-nya. Jadi ya, gue rasa ini salah satu tipe IM yang bukan tipe yang udah langsung beli aja lu cobain. Daripada itu, gue lebih menyarankan kalau bisa lu nyobain, sebaiknya nyobain karena dia tetap unik, dan buat gue sensasi yang paling menjual adalah di area fitting. Kalau misalnya lu cocok sang beginian, sayangnya gue nggak terlalu, dan juga mid bass punch energy yang buat gue mungkin yang terbaik di sini walaupun nggak dalam-dalam amat. Jadi gitu aja untuk review Rose Technique White ini. Overall unique product, unik, rekomend untuk dicoba, tapi bukan tipe yang langsung aja dibeli gitu. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.